Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said Hakiki dari kelas TI 23I akan mempresentasikan ergonomi dan fisiologi kerja bersama rekan saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Ferdian Syahrai Putra dari kelas TI 23I. Ergonomi berasal dari kata Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Atau bisa disebut ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan pekerjaan. Atau secara menyeluruh dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu secara sistematis memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, atau biasa disingkat EASNE, efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Tujuan ergonomi. Menurut Tarwaka tahun 2004, tujuan penerapan ergonomi di dunia kerja adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan penyakit akibat lingkungan kerja, menurunkan beban fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat, guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah non-produktif. 3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek teknis, ekonomis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Manfaat ergonomi. Ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat memberikan manfaat lain, seperti meminimalkan usaha dalam bekerja, mengurangi terjadinya kecelakaan, meningkatkan produktivitas kerja, dan mengurangi resiko faktor penyakit. Yang pertama, ada peningkatan hasil produksi. Artinya menguntungkan secara ekonomi karena disebabkan oleh efisiensi waktu kerja yang meningkat, meningkatnya kualitas kerja, kecepatan pergantian pegawai yang relatif rendah. Lalu ada menurunnya probabilitas terjadinya kecelakaan kerja. Yang dimaksud adalah menurunnya kemungkinan terjadinya kecelakaan karena disebabkan untuk mengurangi biaya pengobatan yang tinggi dan mengurangi penyediaan kapasitas untuk keadaan gawat darurat. Lalu yang selanjutnya ada penggunaan waktu kerja menjadi lebih efisien. Dengan adanya menerapkannya ergonomi ini diharapkan dapat mengurangi waktu kerja sehingga cycle time-nya menjadi rendah, yang mana dapat hasil produksi tersebut menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada resiko faktor penyakit yang mana disebabkan sebelumnya di perusahaan tersebut mungkin ada beberapa standar kerja atau prosedur kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan atau standar kerja yang kurang nyaman bagi para pekerjanya. Contohnya resiko penyakit itu seperti pekerjaan yang berulang-ulang atau pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga berlebih. Berikutnya yaitu faktor risiko yang ditimbulkan oleh ergonomi. Menurut University of Caucasian Loss Among Asian Labor, Occupational Safety and Health, terdapat beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan ergonomi, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, pengaturan jam kerja yang buruk atau poor work organization. Pengaturan jam kerja yang buruk dapat menimbulkan kerugian masalah kesehatan. Sebagai contoh, misalnya beban kerja yang sudah terjadwal
sesuai porsinya, tetapi seseorang lembur atau memaksakan diri, serta waktu kerja yang begitu padat sehingga jeda istirahat menjadi berkurang. Sebuah penelitian mengenai jam kerja yang melampaui 8 jam dapat menimbulkan keluhan LBP atau low back pain seperti pada gambar di samping, lebih tinggi dibandingkan proporsi kerja normal. Seseorang yang merasa bosan dan mengalami kejenuhan sehingga menimbulkan stres akibat pekerjaan yang dilakukan memicu timbulnya nyeri di punggung bagian bawah. Yang kedua yaitu gangguan gerakan berulang atau repetitive motion disorders. Aktivitas berulang-ulang yang dilakukan menjadikan otot menerima tekanan akibat beban kerja yang terus-menerus tanpa memperoleh relaksasi. Resiko yang timbul tergantung dari beberapa banyak aktivitas yang dilakukan, kecepatan dalam pergerakan atau perpindahan, dan banyaknya otot yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut. Gerakan yang berulang-ulang ini akan menimbulkan ketegangan pada saraf dan otot yang berakumulatif. Dampak resiko ini semakin meningkat apabila dilakukan dengan postur atau posisi yang kaku dan penggunaan usaha yang terlalu besar. Selanjutnya ada gaya berlebih. Gaya berlebih atau excessive force merupakan usaha mengekspor tenaga dalam tubuh untuk menjangkau atau menggerakkan suatu benda. Peregangan otot yang berlebihan terjadi pada saat pekerja melakukan aktivitasnya dengan mengerahkan tenaga yang besar, seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik, dan menahan beban yang berat. Apabila aktivitas tersebut sering dilakukan secara berkelanjutan, maka akan mempunyai potensi lebih besar, yaitu terkena cedera otot skeletal. Seperti pada gambar di atas, yaitu ada contoh seorang manusia yang mengangkat beban dengan cara yang salah, yaitu dengan cara membungkuk seharusnya. Dengan cara yang pertama, jongkok terlebih dahulu, sehingga titik beban atau titik otot yang kita gunakan bukan hanya otot tulang belakang. Jadi yang benar adalah kita lutut berjongkok agar kita dapat bantuan otot kaki yang lebih besar sehingga aman bagi pekerja. Baik, selanjutnya ada postur janggal. Seperti yang sudah saya jelaskan, manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja untuk menghindari dari resiko penyakit. Salah satunya postur janggal. Postur janggal adalah keadaan tubuh yang tidak sesuai dengan mekanisme posisi sehat dan dapat berisiko menimbulkan musculoskeletal disorders. Postur janggal itu meliputi dikarenakan reaching, yaitu mencapai suatu benda, jadi memaksakan mengambil benda yang terlalu jauh, twisting atau berputar, karena mungkin mengambil benda yang ada di belakang kita tapi kitanya tidak menghadap belakang, tetap menghadap depan untuk mengambil benda tersebut, atau bending, membungkuk saat mengambil benda yang berat, atau kneeling, berlutut terlalu lama, squatting atau jongkok yang terlalu lama sambil bekerja. Lalu ada working overhead, yaitu bekerja yang berlebih sehingga otot-otot kita, tangan, lengan, ataupun kaki dikarenakan bekerja yang berlebih menjadi tegang. Musculoskeletal disorders adalah dikarenakan otot menerima beban statis secara berulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi,
ligamen, dan tendon. Seperti yang ada pada gambar. Yang berwarna hijau itu yang benar, postur yang benar. Lalu yang berwarna merah adalah postur yang janggal. Jika dilihat dari gambar, postur janggal ini disebabkan karena mengambil barang dengan cara yang salah, yaitu dapat menyebabkan membungkuk. Selanjutnya, posisi tidak bergerak atau stationary position. Posisi statis yaitu di mana tubuh melakukan pergerakan yang minim. Pada waktu diam, terjadi pengerutan suplai darah dan darah tidak mengalir dengan baik menuju otot. Berbeda halnya dengan kondisi yang dinamis atau pergerakan yang dinamis. Suplai darah segar terus tersedia untuk menghilangkan hasil buangan melalui kontraksi dan relaksasi otot. Kondisi diam yang lama mengharuskan otot untuk menyuplai oksigen dan nutrisi sendiri, sedangkan hasil buangan tidak dihilangkan. Hal ini menyebabkan penumpukan lokal hipoksia dan meningkatnya asam laktik yang menyebabkan kekusutan otot. Hal inilah yang memberikan dampak sakit dan letih pada tubuh. Jadi posisi statis itu biasanya lebih lelah dibandingkan orang yang bekerja dengan secara dinamis. Contohnya itu pekerjaan yang statis itu pekerjaan yang duduk terus menerus seperti pegawai warnet, admin warnet, atau staff office di perusahaan gitu, admin. Mereka yang bekerja menggunakan komputer biasanya lebih cenderung kebanyakan duduk. Ya, biasanya jangankan lupa bergerak, kadang lupa bernapas mungkin. Kesimpulan tentang ergonomi yaitu ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya, meliputi desain produk beserta lingkungan kerja. Ergonomi mempertimbangkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan manusia atau pekerjanya sendiri. Penerapan ergonomi dalam desain dapat meningkatkan produktivitas, mencegah cedera pada pekerja, dan meningkatkan kualitas hidup dari si user atau pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penyampaian, salah kata, atau perkataan yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.